Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan pemeriksaan diagnostik. Nah, di sini mungkin terkait dengan pemeriksaan diagnostik itu nanti kita akan belajar terkait dengan pengambilan spesimen. Oke, di sini kita akan membahas terkait dengan pengelolaan pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik sendiri itu digunakan untuk memeriksa beberapa spesimen yang kita ambil dari pasien. Nah, sekarang pengelolaan spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi. Pertama, pemeriksaan mikrobiologi itu ada beberapa macam. Yang pertama, mikroskopi, deteksi antigen, deteksi asam nukleat, deteksi serologi, contohnya PCR yang sering kita dengar pada saat ini yaitu PCR. Nah, kemudian ada di sini juga pemeriksaan kultur, kemudian deteksi antibodi. Nah, spesimen yang baik itu bisa digunakan ataupun bisa diperiksa dengan cara seperti yang saya sampaikan ini. Bisa secara mikroskopi, bisa secara kultur, bisa deteksi antigen, deteksi antibodi, dan juga deteksi asam nukleat. Nah, spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi memiliki beberapa tata cara. Yang pertama, pengambilan, penampungan, penyimpanan, pemberian label, cara pengiriman spesimen. Tujuannya tidak dicemari oleh bakteri. Bakteri di dalam spesimen tidak mati. Pengelolaan spesimen baik akan menghasilkan kualitas yang baik. Pemilihan infeksi contoh infeksi kandung kemih itu dengan urin. Kemudian pengambilan contohnya adalah darah. Pengiriman misalnya harus dalam suhu yang dingin. Kalau lebih dari 1 jam harus pakai es. Harus memakai kontainer yang tahan bocor. Itu contoh bagaimana kita mengirim spesimen. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan atau pengawetan. Misalnya urin setelah ditanam sebelum dikultur harus disimpan di kulkas. Kemudian kita sekarang akan berbicara terkait dengan kualitas spesimen yang baik. Kualitas spesimen yang baik akan menghasilkan hasil pemeriksaan yang akurat. Nah, di sini bagaimana mendapatkan kualitas yang baik itu kita dengan cara yang pertama pengelolaan. Kita harus memperhatikan pengelolaan yang seperti tadi di atas. Pengelolaan itu ada pemilihan, pengambilan, pengiriman, dan penyimpanan. Pengelolaan yang tidak tepat bisa menyebabkan mikroorganisme tidak ditemukan. Hasil yang ditemukan mikroorganisme yang bukan penyebab dari penyakit yang sebenarnya kita ingin tegakkan. Kemudian yang perlu diperhatikan apa agar tidak terjadi hal seperti itu? Spesimen mikrobiologi itu harus mengambil spesimen berupa organisme yang hidup. Kemudian dapat bermultiplikasi atau dan cepat mati. Maaf, terkait dengan kemudian spesimen tidak lagi representatif bila mikroorganisme bermultiplikasi selama pengumpulan, pengiriman, atau penyimpanan. Patogenesis penyakit, sifat-sifat mikroorganisme tersangka dapat mengambil diagnosis yang tepat. Nah, prinsip pengelolaan spesimen sendiri yang pertama, utamakan keselamatan dan keamanan petugas rumah sakit atau laboratorium. Pada saat ini, yang sering kita temui dan memang baru kita alami yaitu terkait dengan pengambilan spesimen terkait dengan COVID-19. Itu benar-benar harus menggunakan APD yang sangat terstandar agar petugas kesehatan juga terjaga keselamatannya. Nah, di sini penggunaan alat-alat proteksi atau standar. Kemudian wadah spesimen ditutup rapat dan tidak bocor. Kemudian buang jarum pada safety box.
Nah, yang kedua, pertimbangkan kenyamanan dan keamanan pasien. Yang pertama harus inform konsen terlebih dahulu sebelum pengambilan spesimen. Jangan sampai inform konsennya lupa. Kalau inform konsennya lupa, dia merasa kesakitan ketika diambil spesimennya, dia bisa menuntut kita secara hukum. Kemudian tepat dalam waktu pengambilan dan pemilihan spesimen. Itu mencegah resampling. Maksudnya mencegah resampling itu mencegah pengambilan sampel berulang. Kemudian yang ketiga, jumlah mikroorganisme hidup saat kultur cukup. Intinya jumlah mikroorganisme gimana Bu kita bisa melihatnya? Oh ya, berarti bukan kita melihatnya, tetapi yang dimaksud dengan jumlah mikroorganisme hidup saat kultur itu cukup, itu ketika kita mengambil sampel, misal contoh kita swab antigen, berarti kita ketika mengambil sampel dahak itu harus cukup. Intinya jangan cuma sedikit, nah itu berarti kan tidak cukup. Kemudian jenis spesimennya tepat. Nah, maksudnya jenis spesimennya, misal nih swab antigen. Dulu kan pernah dengan menggunakan rapid test ya. Nah, mengenai rapid test. Nah, itu kan misalnya gini, ketika ada yang dekat dengan kebidanan saat mengalami infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih yang tepat apa spesimennya? Apakah darah atau urin? Harusnya kan paling tepat itu kan urin, karena di situ kita akan melihat kenapa sih ini mikroorganisme apa yang ada di saluran kemih, seperti itu. Kemudian waktu pengumpulan spesimen yang tepat. Contoh untuk PPTS ibu hamil itu kan di waktu intermiten. Jadinya ketika mau melakukan cek PPTS itu kan dianjurkan pada pagi hari, tetapi urin yang diambil adalah urin pertengahan. Jadi bukan pada saat buang air kecil langsung ditampung, tetapi buang air kecil dikeluarkan dulu, habis itu baru ditampung setelahnya. Volumenya yang cukup, kemudian menyimpan dan transportasi yang baik. Maksudnya menyimpan dan mentransportasi yang baik itu apabila kita mengambil kultur yang kita tidak memiliki alat itu sehingga harus dioper ke lab. Kemudian memeriksa yang benar dan tepat. Media transport, kemudian sebelum pemberian antibiotik atau bebas antibiotik kurang lebih 3 hari. Jadi ketika kita mau ambil sampel, kita tanya dulu dia minum antibiotik atau tidak. Kenapa? Untuk mengantisipasi hasil yang kurang akurat. Karena antibiotik kan bisa untuk membunuh bakteri. Kemudian bakteri anaerob, kontak dengan oksigen, tidak kontak dengan oksigen, karena kalau kontak nanti menikmati bakterinya, tidak bisa dicek. Kemudian 4, hindari kontaminasi flora normal atau dari lingkungan. Gimana caranya? Cara pengumpulan spesimennya. Jadi misalnya tadi mengambil urin, ya gunakan tempat yang kering, jangan yang baru dicuci kemudian digunakan untuk menampung urin ketika mau cek PPTS. Kemudian tindakan asepsis, dan yang terakhir wadah steril dan tertutup rapat atau tidak bocor. Yang kelima, komunikasikan yang baik antara dokter dan laboratorium mikrobiologi. Tidak langsung hanya waton kirim, tetapi harus kita komunikasikan, kita mengirim sampel apa, kemudian berapa jumlahnya. Gitu. Nah, sumber kontaminasi oleh flora normal itu ada beberapa. Contohnya misal tempat infeksinya itu di vesika urinaria. Sumber kontaminasinya itu bisa di uretra dan perineum. Kenapa di perineum? Karena di vesika urinaria itu kan dekat sekali dengan anus. Nah, nanti di situ bisa sumber kontaminasinya, mungkin bisa karena bakteri dari anusnya, seperti itu. Darah. Nah, kemudian tempat infeksinya tempat infeksi di darah itu sumber kontaminasi dari flora normalnya apa? Kulit, karena kan mesti ketika kita mengambil darah itu harus melalui kulit dulu. Kemudian tempat infeksi fistula.
Nah, itu bisa sumber kontaminasinya dari saluran cerna. Tempat infeksinya berupa infeksi subkutan dan luka superficialis itu kulit dan membran mukosa. Kemudian pemilihan spesimen itu ada tadi saya sebutkan salah satunya urin. Nah, di sini kita akan lebih bahas lebih dalam lagi. Pemilihan spesimen itu bisa berupa darah, urin, sputum atau dahak, gastrointestinal, luka atau luka, abses, eksudat ataupun luka bakar. Nah, darah. Waktu pengambilan itu bakterimia intermittent atau bakteri itu tidak selalu di pembuluh darah. Darah diambil 2-3 kali dari tempat berbeda dalam 24 jam juga menilai kontaminasinya. Jadi ketika misal kita mengambil darah itu hanya 2-3 kali, jangan sampai lebih dari itu. Kemudian sebelum pemberian antibiotik ketika kita mau mengambil darah untuk dicek. Nah, kemudian pengumpulan spesimen darah itu gimana? Nah, harus dilakukan tindakan asepsis dulu. Jadi ini harus dikasih cairan desinfektan atau biasanya digunakan cairan DTT desinfektan tingkat tinggi berupa atau kalau tidak biasanya menggunakan alkohol. Kemudian darah diambil dengan spuit yang steril. Kemudian tanpa antikoagulan atau pindahkan darah ke botol media kultur. Antikoagulan itu untuk penjendalan, untuk pembekuan darah. Kemudian cara pengambilan darah seperti apa? Spesimen darah untuk pemeriksaan lab dapat diambil dari vena, arteri, kapiler. Nah, kalau misalnya kita menggunakan vena, pilihlah vena yang utama atau arteri yang utama. Atau biasanya kalau di praktikum itu cari vena yang besar atau pembuluh darah yang besar. Seperti itu, besar dan tidak bercabang. Kemudian darah arteri terutama untuk pemeriksaan analisis gas darah. Darah kapiler biasanya digunakan untuk anak kecil ataupun dewasa. Kalau dewasa jika darah yang diperlukan hanya sedikit, jadi kita menggunakan darah kapiler. Kemudian antikoagulannya apa sih? EDTA, heparin, trisodium citrat. Jenis pemeriksaan laboratorium itu banyak sekali. Di sini kalian bisa nanti biasanya juga pernah lihat ya, mungkin sudah ada yang pernah dicek. Nah, seperti itu. Nah, ini jenis pemeriksaan laboratorium mikronya ini bisa berupa gram, kultur darah, pus, dan lain sebagainya. Cara pengambilan darah vena itu kita, kenapa di sini kok banyak sekali ya, lebih didetailkan karena secara umum biasanya pengambilan darah itu melalui vena. Vena yang bisa diambil, darah bisa diambil dari beberapa vena, ya biasanya SAR ini, makanya ditulis di sini. Vena Kupiti, vena pergelangan tangan, vena punggung tangan, vena pergelangan kaki. Alat yang digunakan apa saja? Alkohol, tabung, plester, jarum ukuran 20G, vena kecil 21 sampai 22, ini bisa sampai 23G. Kapas kering atau kansa, pet, kemudian jarum. Nah, prosedur pengambilan darah sendiri ada beberapa. Yang pertama, pastikan identitas penderita sesuai dengan penderita. Pastikan tourniquet kurang lebih 10-15 cm di daerah yang akan diambil darahnya. Desinfektan. Kemudian pegang lengan bawah penderita di bawah daerah fungsi. Spirit holder dipegang di antara ibu jari. Kemudian tusukkan jarum dengan sudut 15 derajat. Bila jarum masuk vena akan terlihat darah di dalam spet. Genggam tangan penderita, lepaskan segera setelah darah masuk. Jadi tadi suruh menggenggam, dilepaskan. Lepaskan tourniquet, kemudian ambil. Biarkan beberapa menit kemudian pasang plester. Kemudian jika pakai spet, lepaskan jarum sebelum darah didistribusikan ke dalam tabung. Jadi jangan memasukkan darah itu pada saat spet ada. Kenapa? Untuk mengurangi kontaminasi dengan flora normal. Cara pengambilan darah kapiler itu ada beberapa, nanti bisa dilihat. Kemudian kita lanjut saja. Batas waktu penyimpanan darah pada suhu ruangan, kadar Hb
diperiksa jenis pemeriksaan kadar HP diperiksa sebelum stabil, jumlah leukosit 2 jam, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita dicek. Nah, kemudian pemeriksaan darah sendiri itu ada menggunakan asam hematin, yaitu dengan menggunakan HB Sahli untuk memeriksa HB atau kadar hemoglobin. Kemudian yang kedua cara sian metemoglobin. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian, nah sekarang untuk pemeriksaan pengambilan sampel urin. Pemeriksaan semi kuantitatif sampel urin itu tadi saya pernah menyampaikan mainstream urin atau clean catch urin, urin porsi tengah. Jadi urin yang ketika buang air kecil itu pertama kali dibuang dulu, habis itu kita ambil pertengahannya setelah yang pertama dikeluarkan. Kemudian suprapubik punctum, terutama untuk kultur anaerob, kemudian urin kateter. Nah, cara pengumpulan spesimen urin mainstream. Urin pertama di pagi hari, spesimen dikumpulkan di pertengahan. Penis atau vulva dibersihkan dengan air, sabun atau tisu basah steril, hindari kemih mengenai kulit. Urin kateter bukan dari kateter bagnya, tetapi maksudnya urin kateter adalah kita mengambil dengan bantuan kateter. Nah, seperti ini. Urin aspirasi suprapubik, spesimen urin paling baik. Ya, karena apa? Langsung kita ambil dari kandung kemihnya. Nah, spesimen saluran cerna sekarang yang kita bicarakan tadi sudah darah, urin, sekarang feses. Feses dulu biasanya digunakan untuk mengetahui diagnosis terkait dengan diare, apakah itu benar-benar diare atau seperti apa. Nah, feses sebaiknya kurang lebih 5 sampai 10 gram atau 1 sendok itu untuk kulturnya, untuk spesimen banyaknya yang spesimen kita ambil. Feses berdarah atau berlendir, ambil bagian berdarah atau berlendir pada bayi melalui swab rektal. Kenapa pada bayi harus melalui swab rektal? Karena saat ini bayi-bayi menggunakan pampers. Jadi nggak boleh kita mau misalnya meriksa feses bayi kok diambilnya dari pampers. Itu sudah terkontaminasi dengan flora normal. Nah, atau bisa juga ini seperti ini. Nah, ini adalah swab rektal. Kemudian pemeriksaan spesimen feses dilakukan dengan tujuan untuk mengisolasi Shigella, Salmonella, E. coli patogen. Maksudnya mengisolasi untuk mengetahui. Kemudian saluran nafas atas. Nah, ini yang sering kita sekarang lakukan yaitu swab antigen. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, ini sudah sering ya kita lihat karena saat ini kita mengalami, mungkin bahkan sudah ada yang dilakukan swab seperti ini berkali-kali. Nah, kemudian saluran napas bawah itu menggunakan spuntum bukan saliva. Dilakukan biasanya saluran nafas bawah itu kita biasanya untuk pasien TB. Pemeriksaan Mycobacterium. Spuntum, waktu pengambilan spuntumnya kapan? Yaitu di pagi hari sesudah bangun tidur, 3 kali berturut-turut bila diperlukan. Spuntum sewaktu di bawah pengawasan dokter. Kemudian diwarnai dengan BTA, alat yaitu wadah plus penutup, jumlahnya 3-5 mili. Nah, kemudian pemeriksaan anaerob, kriteria sampel yang baik untuk pemeriksaan kuman anaerob, yaitu spesimen yang baik diambil secara tepat, aspirasi atau biopsi jaringan swab. Tidak tercemar oleh mikroba yang tidak diinginkan, terhindar dari kontak dengan udara, menggunakan media transport anaerob bila perlu, contoh Streptococcus lactobacillus atau E. coli. Nah, ini contoh bakteri pemeriksaan anaerob itu untuk mengetahui bakteri E. coli yang tadi kita bahas terkait dengan pengambilan sampel feses. Kemudian penyimpanan dan pengiriman bakteri anaerob itu spesimennya medium transportasi anaerob itu tioglikolat atau kemudian digunakan kantong anaerob. Sampel penderita dalam SPED tidak dianjurkan.
Kemudian jangan dimasukkan dalam lemari es. Kemudian itu tadi kita bicara terkait dengan kultur anaerob, yaitu yang dalam ya, anaerob kan dalam, jadinya tidak boleh terkena udara. Kemudian sekarang kultur bukan untuk yang anaerob, contohnya spesimen eksudat yang kelihatan di luar seperti itu, yang kultur bukan kultur anaerob itu. Kemudian swab vagina, septik dan uretra. Spesimen saluran nafas diambil dengan swab. Feses satu subdubul kecuali feses sampel dengan permintaan spesifik. Urin porsi tengah atau urin dari kateter. Lembar permintaan. Di sini juga ada lembar permintaan, terisi ada berupa identitas pasien dan lain sebagainya, nanti bisa dilihat. Kemudian penyimpanan dan pengiriman, wadah yang kuat. Terbaik bila spesimen langsung dikirim ke laboratorium pada suhu ruang, jadi tidak ditunggu dulu, nanti dulu atau besok pagi baru dikirim, itu enggak baik. Kemudian transportasi dilakukan, misalnya kita mau mengirim sampel, cari lab yang terdekat atau kita kerjasama dengan lab yang terdekat. Jangan kita mencari lab, misal kita tinggal di Bantul, kita cari lab yang di Jogja, itu terlalu lama. Kemudian spesimen ditolak atau diterima itu dengan catatan seperti apa sih? Yang pertama, penderita memakai antibiotik. Yang kedua, ada kemungkinan bahan terkontaminasi. Yang ketiga, jumlahnya kurang. Yang keempat, penyimpanan dan pengirimannya tidak memenuhi syarat. Yang terakhir, bahan untuk pemeriksaan anaerob tidak dikirim dalam suasana anaerob. Nah, good quality specimen are need for reliable microbiologic diagnostic. Seperti itu. Mungkin untuk pemeriksaan diagnostik nanti kita bisa belajar bersama-sama kembali karena waktu yang membatasi kita. Dari saya, apabila ada yang saya kurang tepat dalam menyampaikan, saya mohon maaf dan kita belajar bersama-sama lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.